Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, seluruh anggota THSDHM dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam renungan pagi tanggal 24 April 2021. Saya menyapa dulu teman-teman dari NTT, khususnya Kupang dan sekitarnya yang kemarin terdampak bencana alam. Semoga hari ini sudah tertangani dengan baik. Kami di Malang beberapa waktu yang lalu mengadakan penggalangan dana untuk teman-teman dari NTT, semoga bisa tersalurkan. Tetapi juga kami juga mempunyai beberapa stasi yang juga kena gempa, yaitu di beberapa wilayah dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, beberapa stasi. Semoga teman-teman yang ada di wilayah ini bisa tertangani dengan segera. Pagi hari ini kita akan mendengarkan dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Saya bacakan Injilnya terlebih dahulu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Terpujilah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu juga mengoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga karena pewartaan Injil ini dikuatkanlah iman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata yang keras, sikap yang tegas dari orang-orang di sekitar kita kepada kita. Reaksi kita pun berbeda-beda. Demikian juga dengan reaksi orang-orang di sekitar kita bila mendengarkan perkataan atau sikap yang keras ini. Mereka yang emosional, yang mudah terpancing emosi, biasanya langsung menanggapinya dengan keras, sehingga mungkin terjadi percekcokan, ketidakharmonisan, dan sebagainya. Injil hari ini juga melukiskan dua reaksi para murid atas perkataan Yesus tentang roti hidup. Reaksi pertama menilai bahwa perkataan Yesus itu keras. Mereka marah, mereka meninggalkan Yesus. Reaksi kedua diwakili oleh Petrus
yang menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya." Jawaban Petrus ini menggerakkan dia untuk tetap percaya akan Yesus dan setia mengikutinya. Nah, dua sikap ini juga mencerminkan dua sikap orang Katolik pada zaman kita ini. Pertama, mereka yang kurang memahami Yesus ketika mendapat tantangan, maka mereka meninggalkan Yesus dan gerejanya. Mungkin mereka pindah ke gereja yang lain, atau bahkan mungkin ke agama yang lain yang mungkin memberikan kesenangan buat dia. Kedua, kelompok orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima tantangan dari Yesus dalam kesulitan hidup mereka ini sebagai sebuah, dalam tanda petik, ujian. Dan mereka bertahan, mereka berserah, dan mereka mendapatkan jalan dari Tuhan pada waktunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita termasuk yang mana? Yang pertamakah atau yang keduakah? Semua mengandung konsekuensi dan tanggung jawab. Tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, sabda yang diucapkan oleh Yesus, "Barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan selamat." Artinya bahwa orang yang memahami tuntutan di balik ajaran roti hidup dan mau bertahan, itulah yang akan memperoleh keselamatan. Dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mendapat tantangan itu dalam bentuk duka cita. Seperti tadi saya ingatkan gempa bumi yang terjadi di Flores di Malang Selatan. Mungkin kita mengalami kesakitan, kegagalan, ketidakmampuan dan sejenisnya. Hal-hal ini mungkin membuat kita goyah. Kita seperti ditinggalkan Tuhan, sehingga kita pun juga akan meninggalkan Tuhan. Tetapi percayalah, satu kata-kata bijak yang seringkali diungkapkan oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Kristiani, para pengikut Yesus adalah, Tuhan akan menolong pada waktunya. Kenapa begitu? Karena mereka sering mendapat kenyataan dan memang Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orangnya, para pengikutnya, untuk terpuruk. Tuhan akan menolong mengangkatkan salib yang sudah dibebankan kepada mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Orang yang demikian, orang yang sanggup bertahan dalam iman, dalam menghadapi kehidupan ini, dan yang tetap setia kepada Yesus, inilah yang akan memperoleh keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang semacam ini. Semoga renungan ini memberi inspirasi kepada saudara-saudara semua. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan ini, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.